Yang terhormat Bapak Anggota Komisi 8 DPR RI Dapil 2 yang kami muliakan dan hormati Bapak Dr. Haji Nanang Samudra KAMSC beserta Ibu. Alhamdulillah, terima kasih Ibu, selalu sehat walafiat Bu. Yang kami hormati pula para peserta, ada Bapak kita, guru kita, beliau adalah pimpinan pondok pesantren yang ada di KLU, dan beliau juga adalah Bupati Lombok Utara periode, saya belum tahu periode yang kemarin tentunya Bapak guys. Beliau juga sebagai Ketua IPHI Kabupaten Lombok Utara. Yang kami hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, KBIHU, PPIU, dari BPS BPIH, kemudian dari Ormas, kemudian ada juga Bapak dari Pegadaian juga tadi. Terima kasih atas kehadirannya Bapak. Nggak tahu yang mana ini yang dari Pegadaian. Alhamdulillah, terima kasih Pak atas kehadirannya. Singkatnya, seluruh peserta yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang hadir pada Dapil Lombok Utara di Lombok Plaza ini, salawat dan salam selalu tercurahkan pada junjungan alam kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita umatnya kelak mendapatkan syafaat beliau. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan kita ini sebelum Bapak menyampaikan materi, bahwa kami sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak, karena seyogyanya kegiatan kami ini di Lombok, di Hotel Jayakarta, mohon maaf. Jadi karena satu dan lain hal kami alihkan ke sini. Jadi Bapak dari Lombok Utara agak menjauh ke sini Pak. Mohon maaf sekali lagi dan terima kasih atas kehadirannya. Bapak Ibu yang kami hormati, di hadapan kita sudah hadir, beliau adalah satu-satunya Bapak kita, anggota Komisi 8 yang selalu intens, selalu memperhatikan Dapil NTB ini, khususnya di Dapil 2 Pulau Lombok. Karena berkat beliau kita berada di tempat ini Bapak, di panggung ini, dan mudah-mudahan kita doakan beliau tetap sehat walafiat, karena kegiatan ini tanpa beliau juga tidak akan ada. Terima kasih Pak, Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu selalu sehat walafiat. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya kegiatan kita ini memang sudah disampaikan tadi oleh Pak Ketua Panitia, bahwa kegiatan kita adalah half day, yaitu setengah hari Bapak Ibu. Jadi insya Allah nanti kita akan berakhir sampai dengan jam 1. Materi kita yang pagi ini adalah terkait dengan pengawasan daripada penyelenggaraan ibadah haji, dan nantinya akan disampaikan oleh beliau hal-hal kenapa ibadah haji ini ditunda, kemudian bagaimana proses mitigasi sebelum KMA 660 itu ada, yaitu tentang penundaan atau pembatalan haji 1442 Hijriah 2021 masih. Kita tahu bersama bahwa beliau ini adalah sosok yang luar biasa, politikus, demokrasi juga, demokrat gitu ya Pak ya. Maksudnya beliau adalah orang yang sangat-sangat kita kenal di Nusa Tenggara Barat ini, dan sekarang ini adalah beliau berada di Senayan ya, di Jakarta, dan beliau selalu memberikan yang terbaik untuk NTB ini. Untuk itu tidak kami panjang lebar, karena nanti kami berharap Bapak Ibu yang akan mungkin bertanya atau menyampaikan pendapat
seperti apa penyelenggaraan haji ke depannya. Dan mudah-mudahan pandemi ini akan segera berlalu sehingga kita berdoa bersama bahwa semoga mudah-mudahan haji tahun 2022 bisa dilaksanakan dan pandemi ini berlalu, Bapak Ibu. Demikian mungkin dari kami persilahkan kepada Bapak untuk menyampaikan materinya. Silakan. Masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabid Haji Ibu yang saya hormati, Bapak-bapak dan Ibu para peserta. Saya melihat di sini ada Pak Tuan Guru Najmun. Selamat datang Pak Guru. Kemudian ada Pak Asisten 1. Pak Asisten ada? Oh, di belakang duduknya Pak, di depan. Kemudian IPHI sekaligus Pak Tuan Guru juga ya, Bapak-bapak dan dari Pemda yang banyak ya. Kemudian ada saya lihat dari Pegadaian. Ini hari ke-10 saya 1 bulan ini untuk acara seperti ini baru sekali ketemu sama kepala atau teman-teman dari Pegadaian yang sudah saya tunggu-tunggu sejak awal. Alhamdulillah Bapak-bapak hadir. Kemudian para pengelola mungkin ada travel yang berkaitan dengan umroh, atau mungkin juga ada KPI kan, KPU ada, ya singkatnya semua yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Yang saya sampaikan kali ini ada 3 komponen yang nanti akan secara berturut-turut saya sampaikan. Yang pertama adalah persiapan pelaksanaan haji 2021. Walaupun kita tahu itu tidak jadi berangkat, tapi ada persiapannya. Tidak kita nunggu dulu, ada persiapannya. Kemudian saya lanjutkan dengan karena batal tahun 2021 tentunya heboh di masyarakat. Kenapa batal dan apa dan sebagainya, itu akan saya sampaikan nanti. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yang berkaitan dengan pelaksanaan haji 2021. Kalau katanya tadi batal, kok ada, tapi nanti ceritanya belakangan, biar seru. Yang pertama terkait dengan persiapan pelaksanaan ibadah haji. Ini kan yang kedua kalinya tertunda. Ada calon jemaah ini? Nah, terutama bapak-bapak dan ibu yang sedianya akan berangkat tahun 2020 kemarin, ternyata mundur 2021, mundur lagi. Mudah-mudahan 2022 ini akan bisa berjalan. Untuk bapak-bapak dan ibu yang berangkat rencananya 2020 itu mundur 2021 dan mundur 2022, mudah-mudahan bisa berangkat nanti 2022. Dengan kemunduran ini tentunya bapak-bapak dan ibu ya rasa tidak nyaman, sudah sikir, sudah mengadakan roah dan sebagainya, ternyata belum juga berangkat. Ada satu hal penting yang kita rasakan pada tahun 2020 kemarin. Kelihatannya komunikasi antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Saudi itu berjalan tapi kurang optimal. Waktu itu Menteri Agama yang masih Pak Fahrul Razi dan Menteri Haji di Saudi itu mengadakan komunikasi terus, tetapi itu belum cukup. Kemudian Dubes Saudi yang ada di Indonesia dengan Dubes Indonesia yang ada di Saudi, Pak Maftun, Agus Maftun, ya, itu komunikasi tetapi juga belum menghasilkan sesuatu. Karena contoh mungkin ada pengelola umroh juga di sini, bahwa 2020 semena-mena menurut saya pemerintah Saudi membatalkan menyetop perjalanan umroh, sehingga terganggulah proses ibadah umroh masyarakat Indonesia yang ada di saat itu.
Jadi di stop tanpa ada penjelasan apa-apa, tidak ada pokoknya langsung stop aja, tidak boleh masuk. Dan yang sudah sampai di sana juga dibatasi dia dan disuruh segera pulang. Berapa kerugian perusahaan travel waktu itu tidak terbayangkan. Nah, ternyata ada satu kata kunci bahwa komunikasi antara Indonesia dengan Saudi itu perlu dilengkapi lagi dengan komunikasi antar tokoh-tokoh agama yang ada di sini dengan kerajaan Saudi. Itu ada komunikasinya, tetapi mungkin belum dilihat oleh pemerintah. Jadi harapan kami untuk masa-masa mendatang agar bisa memanfaatkan para tokoh-tokoh agama, ulama-ulama besar Indonesia yang pasti punya jaringan ke Saudi, ke kerajaan, itu bisa diminta bantuannya untuk mengkomunikasikannya. Karena kita tahu bersama bahwa pemerintah Saudi itu seringkali dalam mengambil keputusan itu selain mendadak juga membuat kalang kabut banyak negara. Nah, itu mudah-mudahan bisa pada masa mendatang itu bisa dilakukan. Kemudian yang berkaitan dengan Haji 2021 kemarin, sebenarnya bulan Mei kemarin itu sudah ada hangat-hangat seduk bahasa Sasa, ada kemungkinan akan ada haji. Karena sejak tanggal 17 Mei 2021 penerbangan sudah dibuka, yang tadinya ditutup dibuka oleh Saudi. Nah, begitu sudah ada penerbangan, insya Allah haji juga pasti ada. Tapi ternyata haji tidak jadi berangkat. Kemudian apa yang telah disiapkan pemerintah Indonesia? Antara lain adalah yang berkaitan dengan kuota. Kuota di sini maksudnya adalah berapa coupling kuota untuk jemaah haji Indonesia. Sebab untuk tahun 2019 kuota kita semula 211.000. Tapi waktu itu Presiden bertemu dengan Raja Salman dan Pangeran Muhammad bin Salman itu mendapatkan tambahan 10.000 jemaah, jadi 221. Jadi asumsi 2020 kemarin itu akan memberangkatkan sebanyak 221.000 jemaah, baik jemaah reguler maupun jemaah haji khusus. Kemudian pada tahun 2021 ternyata kondisinya juga sama, tidak jadi berangkat, walaupun kita sudah mempersiapkan. Persiapan itu antara lain adalah yang berkaitan dengan protokol kesehatan, dan ada lagi yang berkaitan dengan pajak. Untuk diketahui, pemerintah Saudi sekarang mengenakan pajak yang sebelum-sebelumnya tidak pernah ada pajak, tapi mulai tahun 2018 kemarin sudah mulai dipersiapkan untuk pajak karena banyak sekali perubahan-perubahan drastis di sana. Contohnya misalkan kalau dulu orang perempuan tidak boleh nyupir di sana. Sekarang orang perempuan boleh nyupir. Jadi agak moderat. Bahkan tahun 2018 kami di Komisi 8 itu heboh karena usulan dari travel atau penyelenggara umroh bahwa katanya Saudi akan membuka umroh itu lepas untuk umum dan bahkan nanti bisa beli tiketnya di Traveloka. Itu yang berkembang 2018. Nah itu kita sudah khawatir saja bagaimana nanti ini di Indonesia dan sebagainya, bagaimana nasib dari pengusaha-pengusaha travel dan sebagainya. Tapi karena COVID tertunda dulu, dan yang in adalah bahwa mereka sudah mengenakan pajak. Nah selama ini dalam perhitungan perberangkatan haji kita tidak pernah menghitung pajak, tapi sekarang harus mulai kita perhitungkan pajaknya. Hal penting lainnya adalah nilai kurs rupiah dengan dolar. Rupiah dan dolar ini fluktuatif, naik turun, dan kita berharap pada saat terjadi transaksi itu dolar turun, rupiah naik sehingga lebih murah. Mengapa kita sangat-sangat tergantung dari dolar? Karena sebagian besar dari ongkos jemaah haji itu adalah ada pada biaya penerbangan. Penerbangan ini rata-rata dibayar dengan dolar, sehingga sangat-sangat pentinglah artinya nilai dolar itu terhadap perjalanan haji ini. Kemudian hal penting lainnya adalah kesehatan. Kesehatan di sini, kalau dulu sebelum ada COVID,
cukup punya kartu kuning, sertifikat meningitis, sudah vaksin meningitis, selesai sudah urusannya. Tapi sekarang tidak cukup hanya itu, di pesawat pun mungkin diatur duduknya harus ada jarak. Ada jarak artinya harus ada self distancing. Kalau dulunya satu baris diisi 3 orang, mungkin karena COVID hanya diisi boleh 2 orang. Akibatnya pesawat yang bisa semula 100% hanya bisa terisi maksimal 70%. Nah, ini membawa konsekuensi ke biaya. Artinya jumlah kloternya harus ditambah karena ada self distancing ini. Demikian juga sampai di sana juga harus karantina lah, ini isolasi dan sebagainya. Nah, ini faktor kesehatan jadi sesuatu yang penting pada saat penyelenggaraan haji sekarang ini. Yang semula kita hanya sibuk ngurusi masalah perhubungan, tapi sekarang bergeser. Yang sibuknya adalah urusan kesehatan. Cuma pemerintah Indonesia itu bertekad berapapun kuota yang diberikan akan diberangkatkan. Artinya kalau misalkan tidak bisa berangkat 100%, mungkin 70% bisa berangkat. Atau lebih kecil dari itu 50% atau dan sebagainya. Dan bahkan dalam skenario yang dibuat oleh Kementerian Agama, bahkan sampai 5%. Pemerintah bertekad yang penting berangkat. Namun pada kenyataannya ternyata tidak berangkat. Tidak berangkatnya kenapa? Karena pemerintah Saudi tidak membuka jemaah perjalanan haji untuk orang luar. Mereka membuka 60.000 untuk haji 2021 dengan rincian 50.000 terdiri dari warga negara Saudi dan 10.000-nya adalah warga negara asing. Warga negara asing yang mukim di Saudi. Jadi yang biasanya diisi 3 juta, 2 juta sampai 3 juta orang, sekarang hanya diisi oleh 50.000 tambah 60.000 jemaah saja. Jadi tenang sekali. Kemudian ternyata batal. Nah, dengan batal ini di masyarakat heboh. Hebohnya ini mungkin ada yang bisa tayangkan ya? Halaman 1 maksudnya yang 1 pembatalan haji apakah karena alasan keuangan? Langsung dari BPK. Bisa kelihatan dari belakang? Ya kalau enggak bisa enggak apa-apa sih, saya sampaikan juga. Jadi masyarakat tuh heboh. Oh iya lah sehingga pemerintah harap utang deh katanya. Utang akomodasi di Saudi katanya. Macam-macam alasan. Nah ini kami di Komisi 8 merangkumnya bersama-sama dengan BPKH bahwa mengapa batal haji itu dan untuk kita menangkis hoak-hoak yang berseliweran itu adalah sebagai berikut. Ada 9 butir, saya bacakan satu persatu. Apakah pembatalan haji karena alasan keuangan haji? Nah, sama sekali tidak. Karena keuangan haji ini aman posisinya dan untuk diketahui nilai setoran jemaah haji yang sudah nyetor yang 35 tahun dan sebagainya ini ditambah dengan dana abadi umat itu jumlahnya sekitar 150 triliun lebih. Boleh saya tanya Pak Asisten, berapa APBD Lombok Utara tahun 2021? Kurang lebih 900-an Pak. Belum sampai 1 triliun ya? Nah ini uang dana setoran haji ini jumlahnya 150 triliun lebih. Jadi setorannya dikumpulkan dari kata 5 jutaan jemaah ini, calon jemaah ini dikumpulkan menjadi 150 triliun lebih. Itu katanya di hoak itu terganggu keuangannya. Nah, tidak seperti itu. Jadi mengapa tidak berangkat haji? Dan yang mengambil keputusan adalah Menteri Agama dengan restu dari Komisi 8. Mengapa dibatalkan? Maaf, saya salah menggunakan kata dibatalkan. Lebih cocok kalau digunakan istilah ditunda. Ibarat kita naik pesawat,
Kalau dibatalkan itu di cancel. Tapi kalau ditunda di delay. Nah ini kita anggap di delay bukan di cancel. Jadi penundaan ini disebabkan karena alasan kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah haji. Dari segi kesehatan bagaimana? Seandainya ini, berangkat negatif COVID, sampai di sana COVID, pasti akan diisolasi. Siapa yang ngurusi dan lain sebagainya? Belum ada petugas yang direncanakan untuk mengurus orang yang diisolasi. Jemaah mayoritas tidak bisa berbahasa Arab, bagaimana berkomunikasi dan sebagainya sangat sulit. Itu adalah alasan kesehatan. Alasan keselamatan, karena mereka bercampur dengan banyak orang saat jadi berangkat, apakah dijamin dia akan tetap negatif COVID? Kita tidak tahu. Dengan kondisi yang banyak itu kemungkinan dikhawatirkan akan ada tular-menular atau dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah untuk keamanan jemaah itu sendiri. Jadi kita tidak ingin, pemerintah tidak ingin masyarakatnya, khususnya masyarakat calon jemaah haji ini akan sengsara di luar. Kemudian putusan itu dituangkan dengan KMA atau Keputusan Menteri Agama nomor 660 ya, 660 tahun 2021. Yang kedua, apakah pemerintah atau Kemenak atau BPKH memiliki utang pembayaran pelayanan akomodasi di Arab Saudi? Tidak ada catatan hutang dari BPKH. Namun sebelumnya, karena saya melihat di sini yang hadir juga banyak dari yang baru, bukan dari unsur Kemenak semata, ada satu lembaga namanya BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Kalau dulu uang-uang haji ini dikelola oleh Kementerian Agama. Karena Kementerian Agama yang mengelola, jadi tidak boleh dibisniskan. Karena tidak boleh dibisniskan, tidak ada nilai manfaat selama dana haji ini dipegang oleh Kementerian Agama. Bayangkan 150 triliun. APBD Lombok Utara saja hanya di bawah 1 triliun. Nah ini segitu banyak uang, kalau hanya diparkirkan di bank-bank syariah saja, nilai manfaatnya tidak ada. Dan datang pertanyaan lagi, saya sudah 20 tahun saya nyetor ini, apa ya manfaat saya pernah 20 tahun itu, kepeng saya kemana saja, tidak pakai untuk apa saja. Atas dasar itu, tahun 2018 dibentuk suatu badan, namanya Badan Pengelola Keuangan Haji. Tugasnya mengelola keuangan haji ini supaya uang-uang jemaah haji ini bisa dimanfaatkan, bisa berkembang, bertambah, tentunya dengan sistem yang berlaku untuk syariah. Dari 150 triliun tadi biasanya tumbuhnya itu sekitar ya 5%. Nah, untuk diketahui juga, khususnya para calon jemaah haji yang akan berangkat, Anda kemarin menyetorkan untuk lunas haji ini kalau tidak salah 38 juta sekian. Dengan menyetor sebesar 38 juta sekian itu, Anda siap berangkat dari rumah, dari bandara atau dari asrama haji ke Saudi sampai kembali lagi ke asrama haji. Dari asrama haji ke rumah mungkin biaya sendiri. Nah, sebenarnya uang tadi tidak cukup untuk memberangkatkan jemaah haji, karena untuk hidup di sana 40 hari, 42 atau 40 sekian hari, itu memerlukan biaya total yang dihitung adalah sebesar 70 juta lebih. Nilai 70 juta ini yang dibayarkan oleh calon jemaah haji hanya 38 juta saja. Sisanya dari mana? Sisanya dibayarkan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Kalau itu dibayarkan terus setiap tahun, habis Badan Pengelola Haji. Yang digunakan adalah nilai manfaat yang diperoleh oleh BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji.
Jadi kalau dihitung misalkan 221.000 jemaah, kali subsidinya sekitar 32 juta, ketemunya 2 triliun lebih, sedikit. Jadi dengan dana 2 triliun itu cukup untuk mensubsidi. Jadi kalau ada pertanyaan, saya bayar sekian, 35 juta, 38 juta, kok 20 tahun uang saya nggak pakai-pakai, ya kan ditomboin saudara berangkat haji. Jadi bukan uang itu tidak bermanfaat, tidak akan hilang begitu saja, tapi justru kembali ke jemaah haji itu sendiri. Selanjutnya ada lagi pertanyaan bahwa apakah BPKH mengalami kesulitan keuangan dan gagal investasi. BPKH itu uang tadi sangat banyak dan dalam pengelolaannya itu tidak ada gagal investasi, dan ada aturan-aturan di mana saja BPKH boleh menginvestasikan dananya. Kemudian ada lagi pertanyaan, apakah investasi BPKH dialokasikan ke bidang infrastruktur? Nomor 4. Sekarang ini pemerintah sedang rame-rame membangun infrastruktur, jalan tol, jalan kereta api, dan banyak sekali bangunan-bangunan lainnya. Tidak ke sana uang BPKH ini? Tidak ada uang yang ke sana, karena BPKH dibatasi hanya boleh menginvestasikan dananya untuk bentuknya 90% adalah bentuk surat berharga syariah dan sukuk-sukuk korporasi, surat berharga syariah negara. Ada lagi yang tanya dalam satu diskusi seperti ini, tapi bukan di NTB, di Sumatera Barat misalnya. Tanya gini, berapa bunga yang diperoleh oleh BPKH dalam mengelola keuangan ini? Jadi BPKH tidak ada bunga kan, manfaat ada tapi bunga. Jadi bunga yang diperoleh oleh bank syariah, oleh BPKH itu sama sekali tidak ada. Yang ada adalah nilai manfaat. Berapa besar nilai manfaat itu? Tentunya sangat fluktuatif. Dan untuk BPKH ini, karena ini uang jemaah, uang umat, dan dana abadi, tentunya ada tingkat kehati-hatian yang sangat tinggi dalam mengelolanya. Ada dulu Menteri Agama, Pak Agil, saya ya, itu masuk penjara gara-gara menggunakan uang dana abadi umat untuk keperluan membangun kantor Kanwil atau di mana saya lupa itu. Tapi itulah yang terjadi. Jadi beliau dianggap menyalahgunakan kewenangannya menggunakan dana abadi umat yang tidak boleh dikotak-atik. Nah, untuk itu kami sangat meyakini bahwa tidak ada investasi keuangan haji untuk infrastruktur. Apakah ada fatwa MUI-nya? Tidak ada fatwa MUI. Yang ada adalah Ijtima Ulama tahun 2012 yang mengatakan bahwa dana haji hanya boleh diinvestasikan di perbankan syariah dan suku. Ada lagi yang tanya ini? Lu kan Pak doang, bank syariah ke bank itu sama saja. Oh, saya bilang nggak bisa. Beda 180, kan sama-sama ada keuntungan. Saya susah cari contohnya nih. Susah sekali cari contohnya. Akhirnya saya bilang begini, sekarang ini ada 2 pasang laki perempuan. Yang satu menikah, yang satu tidak menikah, tapi hidup bersama. Bedanya tipis, hanya akad nikah saja. Akad nikah saja kan bedanya. Tapi yang ini halal, yang ini haram. Nah, kira-kira itulah yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional itu. Mungkin ini saya salah, tetapi itu yang saya berikan contoh untuk memberikan pemahaman. Karena dia bilang kan pada doang. Ini juga pada doang nih.
Tapi ada bedanya. Yang satunya untung rugi ditanggung bersama, yang satunya mau untung doang banknya. Nah itulah contoh-contoh yang kita sampaikan. Mungkin saya salah, mohon maaf, tapi itulah yang saya bisa sampaikan. Dan sampai situ kemampuan ilmu saya. Kemudian ada lagi yang tanya ini, apakah BPKH melakukan investasi dengan izin dari pemilik dana? Kan yang punya dana ini kan jemaah. Tiba-tiba selun-selun BPKH menggunakannya untuk investasi. Kemudian memang BPKH menggunakan dana setoran haji ini untuk diinvestasikan. Nah, tentunya dengan seizin pemilik. Mungkin tanpa disadari bahwa si pengelola, si pemilik ini menandatangani surat wakalah. Ada contohnya surat wakalah atau surat kuasa memberikan izin kepada BPKH untuk mengelola keuangan haji dan sebagainya. Sayangnya BPKH ini baru ada tahun 2018. Sebelumnya tidak ada. Nah yang sebelumnya nanti ada ceritanya, pasti ada yang tanya di situ. Kemudian mengenai perjalanan haji ini kan sebenarnya harus istitoah. Setiap calon jemaah haji itu harus dianggap mampu baru berangkat haji. Makanya di rukun Islam dipasang yang terakhir haji, karena harus istitoah. Tapi di sini, di NTB, di Lombok ini saya melihat sesuatu keanehan. Semua orang berlomba-lomba untuk berangkat haji. Hatta dia mampu tidak mau, urusan belakang. Yang penting daftar dulu. Nah dalam daftar di sini saya melihat ada juga yang misalkan menjual asetnya. Mungkin kalau asetnya banyak nggak apa-apa dijual. Kalau asetnya satu-satunya, nanti berangkat haji pulang-pulang tidak bisa menggarap lahannya, tapi pindah berganti profesi menjadi kusir cidomo misalkan. Banyak saya temukan seperti itu. Yang penting sudah haji. Tapi lepas dari itu semua, haji adalah panggilan. Biar uangnya banyak seperti apa, kalau belum dapat panggilan tidak bisa. Biar tidak punya uang, kalau ada panggilan itu pasti akan berangkat. Nah, kebetulan ada bapak dari Pegadaian di sini. Jadi ada beberapa masalah yang timbul dengan Pegadaian yang berkaitan haji ini karena istilah dana talangan. Jadi Pegadaian memberikan pinjaman kepada calon jemaah haji untuk bisa menyetorkan uang mukanya atau uang pelunasan dan sebagainya. Itu ternyata dalam perjalanannya tidak mulus. Tidak mulus di sini artinya tidak mampu menyetor pinjamannya itu sehingga bermasalah pada saat keberangkatan. Nah ini kalau menurut saya bertentangan dengan syariat kita, karena berangkat haji kok pinjam gitu. Nah ini mungkin pasti debatnya panjang sekali, tapi saya hanya ingin mengingatkan bahwa Kementerian Agama sudah melarang seperti itu, dan mudah-mudahan teman-teman Pegadaian juga sudah tidak lagi melakukan hal seperti dana talangan ini. Perdebatannya panjang sekali ini, karena prinsipnya adalah kita harus istitoah kalau mau berangkat haji. Tapi khusus di NTB ini saya lihat agak beda sedikit. Walaupun uangnya tidak ada, ya tetap saja dia akan berusaha untuk berangkat haji. Lantas saya berpikir, jangan-jangan, mudah-mudahan saya keliru, tapi kalau saya salah mohon maaf jangan sebesar-besarnya. Jangan-jangan kalau kita berangkat haji, berangkatnya amak, pulangnya jadi mami. Jangan-jangan itu yang dikejar, tapi mudah-mudahan saya keliru. Yang jelas bahwa setiap berangkat haji itu adalah ingin menjalankan rukun Islam yang kelima. Kemudian di sini tahun 2000 pernah diadakan studi oleh Bank Dunia yang mengatakan bahwa untuk masyarakat NTB khususnya Pulau Lombok, tujuan hidupnya tidak ingin menjadi orang kaya. Dari Bank Dunia ini, waktu saya masih di Bapeda dulu, tujuan hidup dari masyarakat Lombok ini tidak untuk jadi orang kaya. Tujuannya adalah ingin naik haji. Itu hasil penelitian Bank Dunia tahun 2000. Nah, kalau begitu panen tembakau sukses, langsung udah berangkat semua.
Nanti pas pulang usaha tembakau lagi bangkrut, ya sudah stop dari situ. Berarti sudah berangkat lagi. Jadi tidak tujuan jadi orang kaya. Nah, ini kejadian tahun 2000 setelah reformasi. Kemudian yang ke-8, ada yang penting juga. Bagi jemaah haji yang sudah lunas setorannya namun belum berangkat, ini mendapatkan nilai manfaat yang dimasukkan dalam virtual account. Kalau bapak-bapak dan ibu sudah memiliki nomor porsi, silahkan dicek di website, di internet, va.bpkh.go.id. Saya ulangi, va.bpkh.go.id. Masukkan nomor porsinya dan sebagainya, nama dan sebagainya, nanti akan muncul berapa uang Anda. Artinya BPKH tidak hanya memberikan manfaat kepada secara global, tetapi masing-masing rekening dari jemaah itu juga ada manfaat, nilai manfaat dari situ. Nilai manfaat ada contoh di sini. Jadi jemaah yang misalkan menyetor awal 20 juta. Kemudian berikutnya dia menyetor lagi 18 juta lebih, sehingga lunaslah 38 juta sekian. Kemudian nilai itu untuk semester 1 tahun 2018 ditambah sebesar 94.000. Semester kedua naik lagi 52.000. Tahun 2019 naik jadi 201.000. Tahun 2020 naik menjadi 1,7 juta. Jadi uang yang tadinya 38 juta telah berubah menjadi 40 juta lebih. Nah, ini nilai manfaat yang bisa dilihat. Pertanyaannya, boleh tidak diambil itu manfaatnya itu? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Nanti diperhitungkan pada saat haji nanti, pada saat pemberangkatan nanti. Dan impian saya pribadi ini, suatu saat karena jumlah waktu yang kita ini terlalu panjang, kemungkinan nanti suatu saat kita tidak perlu nyetor lagi, sekali nyetor 20, mungkin sudah, begitu sudah saatnya kita berangkat, sudah lunas, sudah tidak tambahan lagi, namanya mimpi. Mudah-mudahan bisa seperti itu. Kemudian impian berikutnya lagi, uang 150 triliun mungkin sekarang naik jadi 158 triliun, saya belum cek angkanya. Ini bisa dibelikan satu pondokan. Mimpi saya ada satu kota di Mekah dan di Madinah yang wilayah kawasan Indonesia. Jadi uang itu diinvestasikan di sana untuk bisa kita merasa di daerah sendiri, padahal itu di Mekah. Jadi kota Indonesia atau kawasan Indonesia. Dan juga bisa dibelikan pesawat. Bila lalu pesawat yang bertemu kepeng 150 triliun. Bila lalu jadi pesawat. Dengan membeli pesawat, selain bisa dioperasikan untuk haji kan setahun sekali. Sisanya diapakan? Masa dianggur kan? Untuk angkut jemaah umroh. Kan umroh ini kan sepanjang masa, tidak ada batasnya. Jadi tetap saja akan untung juga. Jadi keuntungannya bertambah dari situ. Di sana sendiri kita juga uangnya kembali lagi ke sini, bukan masuk ke pemerintah Saudi. Nah, sayangnya ada kendala-kendala antara lain bahwa tidak boleh orang asing punya tanah di Saudi. Harus kerjasama dengan orang Saudi. Siapa? Nah, memilih partner kerjasama ini juga bukan pekerjaan gampang. Karena setahu saya di sana tidak semuanya orang juga bersih-bersih. Ada juga yang jahil-jahil juga ada. Nah, itu BPKH tetap harus berhati-hati. Nah, inilah namanya impian. Jadi suatu saat dana BPKH bisa berkembang sedemikian rupa sehingga bermanfaat untuk masyarakat. Kemudian nanti ada sesi BPKH ya. Nah, kepada teman-teman di BPKH nanti, tolong ditanya kemana uangnya itu, dipakai untuk apa saja. Boleh enggak untuk kita, misalkan saya punya pondok ini, boleh enggak uang BPKH untuk bantu pondok saya? Pak Bupati sudah memproses-proses itu, mudah-mudahan sudah disetujui proposalnya Pak Bupati? Nah, belum? Ya mudah-mudahan cepat. Nah, cuma di BPKH ini proses proposalnya tidak bisa setelah proposal jadi barang, nggak bisa.
ribet, kita harus entry data di situ banyak sekali, dan mereka karena sadar ini uang jemaah tidak serta-merta setiap kita minta dikasih, jadi ada prosedur-prosedurnya. Saya misalnya, saya ngajukan usulan teman-teman 20 proposal, sekit doang tak laku. Yang 19 nggak bisa, karena memang tidak memenuhi syarat menurut kriteria mereka. Jadi tidak harus lewat saya, langsung saja ngajukan ke website bpkh.go.id, dicari di situ ada aturannya, langkah-langkah dan sebagainya. Nah, oleh karena itu ke depan saya berharap Kementerian Agama melalui Kanwil, khususnya Ibu Kabid, bisa memfasilitasi forum-forum seperti ini, tapi judulnya bukan diseminasi seperti ini. Bagaimana cara membuat proposal untuk BPKH? Tolong nanti di sesi BPKH, Bapak yang cepat pulang, tanya itu, karena itu sangat bermanfaat terutama bagi yang punya pondok. Dan saya lihat Pak Bupati kayaknya dalam proses sudah dekat itu Pak Bupati, kayaknya nanti saya minta ini kurang, minta kelengkapan dan sebagainya. Dan saya minta kepada BPKH, kalian ini kalau minta masyarakat mengajukan proposal, jangan langsung tolak, bimbing mereka sampai jadi. Saya minta seperti itu. Tapi tolong diperkuat nanti kalau BPKH-nya ngomong, perkuat supaya yang ngomong itu bukan saya, karena saya sudah sampai berbulan-bulan mulut saya ngomong di sana, tapi mereka masih ya agak susah juga. Nah, kalau bapak-bapak dan ibu yang langsung ngomong, situasinya tentunya akan berbeda. Kemudian nomor 9 sudah diambil. Saya langsung masuk ke tahap tidak ada di ini. Jadi evaluasi pelaksanaan haji 2021. Haji 2021 katanya tadi ditunda, kok ada dievaluasi? Haji 2021 hanya untuk orang Saudi 50.000 dan orang asing mukimin di sana 10.000, totalnya 60.000. Pelaksanaan kemarin kita monitor bahwa protokol COVID itu diberlakukan sangat ketat di sana. Dari hasil evaluasi, dari awal sampai akhir proses haji tidak ada yang terpapar COVID. Alhamdulillah. Ya mungkin karena jumlahnya sedikit ya. Biasanya 3 juta, 2 juta, 3 juta. Ini hanya 60.000, jadi kosong melompong rupanya Arafah. Tidak ada apa-apanya. Kemudian untuk prosesi haji ini dimonitor dengan sangat ketat secara digital. Di kamera di mana-mana, begitu ada bergerombol langsung digeruk. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan haji ini tahun 2021 sangat minimalis. Minimalis di sini hanya 6 hari. 7 Zulhijjah mulai tawaf di Masjidil Haram, langsung berangkat ke Arafah, ke Mina, maksimum 6 hari, selesai sudah. Nggak ada cerita arba'in dan sebagainya ke Madinah, nggak ada. Itu pun biayanya 14.000 sampai 20.000 real atau 53 sampai 80 juta. Nah, untuk jemaah Indonesia kurang pas. Mahal, harganya pendek, mahal dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya lagi, pelaksanaannya ini dilakukan secara mandiri. Tidak ada bimbingan, tidak ada apa. Ya karena orang sana jadi semua bisa bahasa Arab, semua paham, mungkin tidak ada bimbingan lagi. Usia dibatasi 18 sampai 65. Kemudian semua kegiatan mandiri dan tidak ada acara-acara ziarah. Itu evaluasi. Nah, mudah-mudahan Kementerian Agama untuk mengantisipasi tahun 2022 nanti juga menskenariokan, mempertimbangkan bahwa tahun 2021 seperti ini, dan kita antisipasinya 2022 ini akan bagaimana. Saya juga berharap barangkali ada masukan-masukan dari bapak-bapak dan ibu di sini, kira-kira untuk menyempurnakan ini bagaimana. Sebelum saya akhiri, pernah ada pertanyaan dalam satu forum di Hotel Astoria kalau tidak salah, Pak, ini dari gua yang nanya,
kita katanya disuruh untuk mensosialisasikan pelaksanaan untuk manasik haji sepanjang tahun. Ini haji udah 2 tahun tidak berangkat-berangkat, kok kita masih saja disuruh? Itu mungkin ada pertanyaan Bapak juga seperti itu. Semua bertanya, begitu mereka mengumpulkan jemaah, datang. Ternyata jemaah itu hanya ingin tahu piranya berangkat. Begitu si kuanya tidak jelas menyampaikan, belum menyampaikan sebagainya, namun di mana dia empoh tuh, tahu nama Quran berangkat. Ya, mungkin dirasakan juga oleh bapak-bapak dan ibu seperti itu. Nah, oleh karena itu saya ingin mengusulkan bahwa untuk kegiatan-kegiatan manasik dan sebagainya kita switch dari yang semula kita menjelaskan ceramah dan sebagainya, ini bisa di-switch menjadi peragaan-peragaan. Tidak usah peragaan tentang manasik haji, peragaan bagaimana naik lift, bagaimana toilet pesawat, dan sebagainya. Mungkin bisa ditayangkan ya? Kebetulan 2 minggu yang lalu saya ke Makassar. Saya singgah di, memang rapat di asrama haji di Makassar. Saya melihat di situ ada mock-up pesawat. Jadi pesawat ucuk-ucuk yang ada di dekat di dalam komplek asrama haji, ditulisi Garuda, kemudian pintunya persis, tapi tangganya hanya 2 tangga. Kalau biasanya kan tangganya tinggi, ini hanya 2 tangga saja. Dan di situ suasana di dalamnya persis seperti pesawat. Kursinya bagaimana, ngaturnya, tempat barangnya bagaimana, kemudian tempat toiletnya bagaimana, itu jelas itu. Jadi model manasiknya adalah tidak lagi muteri Ka'bah, tawaf, sa'i dan sebagainya, tapi bagaimana menggunakan fasilitas-fasilitas di pesawat itu mungkin lebih menarik jika dibandingkan. Sayangnya kita belum punya. Nah, saya menghimbau, saya Pak Bupati sudah cepat-cepat berhenti sih. Coba Bupati masih ada, langsung saya rayu Pak Bupati ini. Kalau Kota Makassar mampu membangun mock-up itu, masa Lombok Utara tidak mampu? Nah ini Pak Asisten nih, coba rayu Pak Bupati, Pak Asisten, supaya beliau berkenan membangun mock-up. Bila perlu saya temani nanti pergi ke Makassar atau ke Gorontalo, lihat mock-up yang bagus. Dan ada sesuatu yang unik. Saya tanya kepada UPT Haji di Makassar, bagaimana Anda bisa memperoleh dana ini, memperoleh pemerintah, merayu pemerintah pusat untuk menggunakan dana? Oh, tidak ada dana pemerintah pusat, ini dari dana CSR, perbankan. Lombok Utara kayaknya bisa jadi itu, dana CSR banyak itu. Bisa merayu Menteri PU, bekas gempa, kita rajin ibadah Pak. Syukur-syukur nanti bukan Kemenak yang punya, tapi Pemda. Pemda dalam arti bungkusannya bukan tempat kita manasik, tetapi jadi kawasan wisata religi. Ini yang usul teman Kemenak, saya lupa yang usul teman. Pak Dirjen ya? Oh, ya. Jadi wisata religi supaya daerah itu merupakan merasa kontribusi. Jadi tidak hanya orang mau pergi haji saja memanfaatkan itu. Saya yakin ini untuk Lombok Utara bisa cari dana, tidak sulit. Pak Bupati nganggu-nganggu aja, berarti bisa Pak Asisten. Selanjutnya dengan adanya wisata religi ini bisa dimanfaatkan dan masyarakat yang tadinya malas-malas mau diajak manasik, tapi begitu melihat pesawat itu heran-heran dan sebagainya, dan mereka terbiasa, dan nanti begitu terbang tidak mengganggu, menambah ekstra kerja pramugari, karena katanya banyak yang kadang-kadang sakit perut gara-gara nahan, tidak berani bangun dari tempat duduknya, kadang-kadang masuk ke toilet tapi bukan di tempatnya, tapi di bawah tempatnya, sehingga tambah ekstra kerja pramugari dan sebagainya. Itu hal-hal seperti itu. Jadi arahkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya beda. Jangan dalam bentuk video, jangan bentuk ceramah, tapi lebih banyak ke peragaan. Saya rasa hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada diskusi. Oke, karena ada Pak Dirjen, langsung dipotong ya. Nggak usah tanya.
tanya lagi, tanyanya kepada dirinya aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.